Nama saya Aisyah Salma Rasida dengan NIM K122007 dari kelompok 2 kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurimani dengan NIM K122019 dari kelompok 2 kelas 4A. Saya Muhammad Aditya Wisnuwardana dengan NIM K122045 dari kelas 4A dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tika Tiffany dengan NIM K122081 dari kelompok 2 kelas 4A. Saya Yin Krida Karina dengan NIM K12200083 dari kelompok 2 kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai membaca ekstensif dan cepat. Anggota kami beranggotakan 1 Aisyah Salma Rasida, 2 Azizah Nur Imani, 3 Muhammad Aditya Wisnuwardana, 4 Tika Tiffany, dan 5 Yin Krida Karina. Membaca ekstensif menurut Tarigan pada 2008, membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan isi teks dari bacaan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan untuk memahami isi yang penting dalam bacaan agar membaca secara efisien dapat terlaksana. Kemudian, hambatan dalam membaca cepat. Menurut Sudarso pada 2004 ialah hal yang menghambat membaca antara lain, yaitu yang pertama vokalisasi, kemudian gerakan bibir, gerakan kepala, menunjuk dengan jari, regresi, dan subvokalisasi. Baik, berikutnya hambatan dalam membaca cepat. Menurut Nur Hadid pada tahun 2005 dalam halaman 31 terdapat 8 hambatan dalam membaca cepat. Yang pertama, menyuarakan apa yang dibaca. Yang kedua, membaca kata demi kata. Yang ketiga, membantu melihat atau menelusuri baris-baris bacaan dengan alat-alat tertentu, misalnya ujung pensil ataupun ujung jari. Yang keempat, menggerak-gerakan kaki atau anggota tubuh yang lain. Yang kelima, konsentrasi berpikir terpecah dengan hal-hal lain di luar bacaan. Yang keenam, bergumam-gumam atau bersenandung. Yang ketujuh, kebiasaan berhenti lama di awal kalimat, paragraf, sub-subbab, dan bahkan di tengah-tengah kalimat. Dan yang terakhir, kebiasaan mengulang-ulang unit-unit bacaan yang telah dibaca. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemahaman wacana dalam membaca ekstensif. Menurut Harja Sujana dan Mujati pada tahun 1997 halaman 65, terdapat 5 hal pokok yang dapat mempengaruhi proses pemahaman sebuah wacana. Yang pertama, latar belakang pengalaman dari sang pembaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Yang keempat, tujuan membaca. Yang kelima, berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan dari si pembaca. Kemudian, upaya peningkatan kecepatan membaca. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah cara meningkatkan kecepatan membaca. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca. Dari kelompok kami berlandaskan dari pernyataan Wainwright tahun 2007 halaman 33 yang menyatakan ada beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca. Antara lain, 1. Menghilangkan regresi, karena regresi dapat memperlambat kecepatan membaca. Nah, yang kedua adalah mengembangkan ritme, di mana cara ini dilakukan agar menghindari regresi itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan daya jangkauan pandang mata, dapat dilakukan dengan melihat kata-kata sekaligus, kemudian mengenali kumpulan kata, dan mengubah cara kerja otak dalam menerima informasi. Dan yang terakhir adalah latihan taktistoskopik. Nah, latihan ini sering disebut juga dengan latihan phrasing, di mana latihan ini menggunakan perangkat bernama perangkat anti regresi.
setelah kita membahas tentang cara meningkatkan kecepatan membaca oleh Wayne Beck, selanjutnya saya akan membahas tentang cara meningkatkan kecepatan membaca menurut Nur Hadi. Nah, Nur Hadi tahun 2005 halaman 30-32 ini menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca. Yang pertama adalah menerapkan metode dan teknik membaca. Yang kedua adalah memilih aspek tertentu saja yang dibutuhkan dalam bacaan sesuai dengan tujuan membaca. Ketiga, membiasakan untuk membaca pada kelompok-kelompok kata. Keempat adalah jangan mengulang kalimat yang telah dibaca. Yang kelima, jangan selalu berhenti lama di awal baris atau kalimat. Keenam, cari kata kunci yang menjadi tanda awal dari adanya gagasan utama sebuah kalimat. Yang ketujuh adalah abaikan kata-kata tegas yang berulang-ulang seperti yang, di, dari, pada, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jika penulisan dalam bentuk kolom, arahkan gerak mata ke bawah lurus atau vertikal. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sumber bacaan jurnal atau artikel ilmiah secara online. Nah, bagaimana sih cara pengelolaannya? Akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada tips mencari jurnal ilmiah online. Yang pertama ada domain situs jurnal. Ini untuk memastikan bahwa situs tersebut benar-benar kredibel. Yang kedua, memilih situs berdasarkan bidang keilmuan Anda. Yang ketiga, mengetahui kredibilitas jurnal melalui portal pengindeks jurnal. Yang keempat, mengetahui isi jurnal tentang apa dengan membaca ekstensif jurnal tersebut, atau kalian bisa membaca sekilas judul-judul artikel yang ada pada jurnal tersebut, atau membatasi topik artikel yang Anda cari. Kemudian juga Anda dapat membatasi tahun pencarian artikel yang Anda cari. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca artikel ilmiah. Yang pertama, memulai dengan memilih artikel untuk mengidentifikasi strukturnya. Mayoritas artikel menggunakan struktur konvensional IMRD, Introduction, Methods, Results, Discussion, yang masing-masing memiliki ciri konvensional yang tentunya mudah dikenali. Maka, kita dapat mulai membaca suatu artikel dari abstraknya. Mengapa? Karena memuat keseluruhan isi artikel, yakni pemikiran dasar, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Yang kedua, membedakan poin utama. Karena artikel tentu berisi banyak informasi. Nah, hal ini mungkin akan sedikit menyulitkan kita dalam membedakan poin-poin utama dalam sebuah artikel tersebut. Nah, maka kita harus tetap berfokus pada garis utama artikel yang membangun tulisan tersebut. Yang ketiga, menghasilkan pertanyaan dan menyadari pemahaman diri sendiri. Nah, kita mungkin dapat menyusun list-list pertanyaan untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kita terhadap suatu artikel tersebut. Kita dapat menyusun pertanyaan sebelum membaca dan pertanyaan sesudah membaca. Misalnya, pertanyaan sebelum membaca, kita dapat menanyakan pada diri kita sendiri, jurnal apa ini, bagaimana kredibilitasnya, kemudian siapa penulisnya, sesuai tidak dengan bidang studi mereka, kemudian apakah abstraknya memuat materi yang saya butuhkan, lalu bagaimana kesimpulannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan setelah membaca mungkin dapat disusun seperti berikut. Masalah khusus apa yang dibicarakan dalam penelitian? Lalu, mengapa hal tersebut penting? Kemudian, apakah metode yang digunakan sudah baik? Kemudian, penemuan khusus apa yang ditemukan? Dan lain sebagainya. Yang keempat, ada menarik kesimpulan. Selanjutnya,
ada tips membaca ekstensif secara umum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, tinggalkanlah cara membaca lisan yang hanya akan mencapai 100 sampai 300 kata per menit. Lakukanlah dengan hati yang dapat mencapai lebih dari 800 kata per menit. Yang kedua adalah gunakanlah pengetahuan bahasa Indonesia kalian seperti pola kalimat, logika berpikir, kata perangkai kalimat, dan kata kunci atau keywords. Sebaliknya, hindarilah kata-kata tugas karena tidak penting untuk pemahaman. Cara ini dapat menghemat lebih dari 10 hingga 50% kata-kata yang tidak penting. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah gerakan mata, bukan gerakan kepala, yang mana secara efektif dapat menghemat waktu beberapa detik lagi. Yang keempat adalah menerapkan pengetahuan membaca yang kalian ketahui tentang previewing, scanning, dan juga skimming. Kemudian yang kelima adalah biasakan diri dengan deadline waktu. Dengan adanya tekanan waktu atau time pressure akan membantu kalian untuk lebih berkonsentrasi pada materi yang kalian baca. Yang selanjutnya, jika kelima kiat di atas tidak berhasil, maka mulailah memacu tingkat pembacaan kalian dengan menggunakan alat. Gunakanlah jari dengan cara memindahkan dari kiri ke kanan secara cepat per baris. Cara ini efektif jika kalian ingin menghendaki per baris. Jika tidak, lakukan dengan cara menunjuk dari atas ke bawah menurut keywords atau kalimat topik. Cara ini umumnya dapat menaikkan kecepatan baca hingga 400 sampai 800 kata per menit. Yang ketujuh adalah cara terbaik membaca ialah dengan mata dan otak atau berkonsentrasi, bukan dengan lisan atau berbicara, gerakan kepala atau memakai jari. Slogan yang perlu kalian ingat adalah bacalah ide pada teks, bukan kata-kata. Tips selanjutnya adalah jika kalian ingin membaca buku, kalian bisa melihat daftar isi terlebih dahulu, yang mana dalam daftar ini terlintas garis besar mana yang cocok dengan tujuan kalian mencari bahan penunjang kalian. Berikutnya adalah mencari indeks. Melihat tahun terbit buku. Untuk buku sebaiknya dalam 10 tahun terakhir dan jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian pakar atau penulis, kemudian kalian dapat melihat isi. Buku dapat digunakan untuk mencari teori, definisi, rumus, dan gambaran suatu hal. Yang terakhir adalah jika kalian ingin membaca jurnal, kalian dapat melihat judul, kemudian melihat abstrak, yang mana di dalam abstrak ini berisikan ringkasan keseluruhan isi jurnal. Kemudian berlanjut membaca kesimpulan atau penutup. Jurnal dapat digunakan untuk mencari permasalahan, perbandingan, persamaan, bukan untuk mencari teori. Jurnal juga dapat digunakan untuk mencatat temuan. Teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari Moodle, teman-teman. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya membuka aplikasinya ya. Nah, nanti tampilannya akan terlihat seperti ini kurang lebih, teman-teman. Nah, di sini kita dapat menambahkan file yang kita butuhkan di menu tersebut ini. Add file, kemudian ada add folder juga, watch folder, kemudian ada untuk menambahkan atau mengedit citasi kita secara manual nantinya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan file yang kita butuhkan, kita dapat memilih menu add file. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal pilih file yang kita butuhkan. Seperti ini. Nah, tampilannya nanti akan terlihat seperti ini. Ada tipenya ini apa, misal jurnal artikel, ada judulnya, kemudian penulis, nama jurnal, serta halamannya, teman-teman. Jika sudah seperti ini,
kita sudah bisa menggunakannya. Nah, Mendeley ini juga dapat digunakan untuk membuat daftar isi teman-teman. Nah, untuk membuat daftar isi ini adalah yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan insert citation. Kemudian pilih go to Mendeley, pilih file yang kita butuhkan, misal sana ini, dan kita cite. Nah, seperti ini. Kemudian insert citation lagi, go to Mendeley, kemudian kita pilih cite lagi. Nah, kemudian kita tinggal insert bibliography. Nah, nanti kurang lebih akan terlihat seperti ini, teman-teman. Coba kita tambahkan lagi ya. Itu Mendeley, cite. Nah, ini teman-teman. Nah, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Nah, untuk Mendeley ini, jika digunakan membuat daftar isi, tentunya sudah sesuai abjad teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot untuk mengurutkan daftar isi sesuai abjad, karena di Mendeley ini dia sudah otomatis. Seperti itu. Kemudian selain digunakan untuk membuat daftar isi, Mendeley ini juga bisa digunakan untuk membuat e-note, teman-teman. Nah, caranya kurang lebih hampir sama. Yang pertama kita harus pilih insert citation, sebentar. Insert citation, kemudian go to Mendeley, dan pilih file yang kita butuhkan, kemudian cite. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, teman-teman. Mudah kan? Ini untuk membuat foto tinggal kita ganti ya teman-teman untuk stylenya. Nah, untuk stylenya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Misal kita pilih ya ini. Nah, nanti akan terlihat seperti ini kurang lebih teman-teman. Sesuai kebutuhan dapat kita ganti stylenya di sini. Nah, begitu juga untuk daftar isi tadi teman-teman. Nah, seperti ini dapat kita ganti stylenya sesuai yang kita butuhkan, seperti itu misalnya. Nah, American Politics, kemudian ada Chicago Manual Style, dan yang umum digunakan itu kan biasanya American Psychological Association yang ini. Nah, ini teman-teman seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaan Mendeley. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.